Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas semua limpahan rahmat yang sudah Allah berikan sampai saat ini. Semestinya menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam, dengan berapa nikmat yang tak mungkin kita bisa hitung. Sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Oleh karenanya, dengan semua yang Allah sudah berikan kepada kita, semoga kita bisa lebih meningkatkan diri kita untuk beribadah dengan sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada panutan alam, panutan kita semua dalam melaksanakan sendi-sendi kehidupan, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan tidak lupa kepada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau yang agung, yang mulia, juga tabi'in, atba'u tabi'in. Dan mudah-mudahan kelak kita di yaumil qiyamah, yang sampai saat ini kita mampu melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Di antaranya ada salat tarawih, kelak di yaumil qiyamah kita diberikan syafaat oleh beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibadallah, hadirin sidang salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sela-sela kehidupan secara pribadi, tidaklah mungkin di tahun kemarin saya mampu sampai saat ini diberikan kesempatan umur atau usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah dengan qudrat iradat Allah, saya sampai saat ini masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan hadirin kaum muslimin dan muslimat. Dalam satu riwayat disebutkan dalam Sunan Imam Baihaqi di bab ketiga halaman 345, ada beberapa amalan yang disampaikan oleh baginda Muhammad SAW, atau ada perkara-perkara yang Rasulullah SAW sampaikan kepada sahabat, di antaranya sahabat Anas bin Malik. Wahai Anas bin Malik, kata Rasulullah, ada 3 doa yang tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masuk di bulan suci Ramadan. Kenapa di bulan Ramadan ada 3 doa tersebut yang tidak tertolak? Karena dalam 3 doa tersebut ada doa orang-orang yang saum. Kalau tidak salah konteks bunyinya adalah salah suda'awatin la turaddu, 3 doa yang tak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kata Rasulullah, da'watul walid, doa kedua orang tua ketika mendoakan anaknya dalam seluruh kehidupannya. Ketika kita sebagai orang tua melihat anak punya hajat di bulan suci Ramadan, kata Rasulullah, perbanyaklah berdoa dengan memperbanyak sholawat kepada baginda Muhammad untuk supaya anaknya lebih baik, anaknya lebih yang diinginkan oleh kedua orang tuanya. Yang kedua, kata Rasulullah, doa yang tidak tertolak adalah da'watus shaim, orang yang berdoa dalam konteks, dalam keadaan orang tersebut berpuasa. Ini menjadi sebuah pelajaran untuk kita, bahkan lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk supaya ketika kita benar melaksanakan puasa karena Allah, maka perbanyaklah dengan seyakin-yakinnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika di sela-sela
berpuasa, banyak doa dalam konteks sendi waktu-waktu yang dikabulkan. Bapak, ibu misalnya mau berdoa setelah sahur, silakan. Bahkan doa setelah berbuka, silakan. Bahkan ketika para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ketika saya berdoa tengah malam selesai sholat tarawih, misalnya seperti kita, bangun tengah malam, jam 2 kita berdoa kepada Allah, bermohon, maka apa yang kita inginkan Allah kabulkan. Bahkan bukan hanya yang kita inginkan, tapi yang kita butuhkan Allah segera kabulkan. Kuncinya satu, kata Rasulullah, hatta ya'tiyakal yakin. Ketika kita berdoa, yang jadi masalah adalah bukan keyakinan kita, bukan ketika kita tidak yakin kepada Allah, tapi rasa ragu kita dalam menyampaikan doa tersebut. Dan yang ketiga, kata Rasulullah, doa yang tidak tertolak adalah da'watul musafir, orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Tentunya dalam konteks secara luas, orang-orang yang berjihad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita hadirin kaum muslimin dan muslimat berjihad ketika kita melaksanakan puasa, dari bangun subuh jam 3, jam 4, kemudian sahur, kemudian kita melaksanakan amalan-amalan sunnah. Dan oleh karenanya sampai kita berbuka puasa dengan penuh kesungguhan kepada Allah, karena banyak hadis, banyak yang sudah disampaikan oleh para ustadz, para kiai, para ulama. Dua konteksnya, satu man soma ramadhana, yang kedua man qoma ramadhana. Hanya beda soma dan koma saja. Orang yang soma berpuasa dengan penuh harapan kepada Allah, diterima, diampunkan dosanya. Yang kedua, orang yang berdiri di tengah malam, konteksnya begitu. Jadi koma di sini bukan lebih kepada tarawihnya, tapi orang yang bangun tengah malam dengan kesungguhan, diantaranya adalah dengan sholat tarawih, maka dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan satu, hatta ya'tiyakal yakin, keyakinan kepada Allah. Kenapa? Kemarin saya ngisi di salah satu kafe, 2 kali saya diundang, dan ada lagi jadwal. Kata beliau, teman-teman mohon maaf lahir batin, tidak sedikit yang tidak berkerudung pada waktu itu. Mereka bertanya, Ustadz, bagaimana saya ini berpuasa, tapi kadang-kadang dengan puasa saya tidak yakin dengan doa saya. Saya bilang begini, kalau mau doanya yakin dalam diri, ketika kita berdoa sendirian, cari malaikat-malaikat kecil yang akan datang di hampir, atau malaikat-malaikat kecil yang berbentuk manusia, datangkan. Apa maksudnya? Datangkan temannya, datang ke sini kita ngobrol. Bukankah setan itu ketika kita sekuat-kuatnya orang yang berdoa, kalau tidak ada dorongan dari orang lain, maka setan berperan di situ. Nah, di samping yang 3 doa ini teman-teman, atau misalnya para jamaah, saya sampaikan begitu kepada mereka, maka ketika kita tidak yakin dengan doa tersebut, maka ada yang salah dengan hati kita. Perbaiki dulu hati kitanya, sampai kita yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon maaf hadirin kaum muslimin dan muslimat, kita itu berdoa kepada orang yang tidak kita kenal. Itu pertanyaannya. Kok bisa begitu? Kadang-kadang kita berdoa kepada Tuhan atau Allah Rabbul Alamin, tapi nggak tahu siapa Allah itu gitu. Kita banyak bersolawat kepada Rasulullah, tapi nggak kenal dengan Rasulullah. Kalau kita yakin dengan Allah, yakin dengan Rasul, maka seketika doa itu akan dijabah. Nah, kenapa doa itu jarang atau sulit, atau mungkin ada hal-hal yang bisa membentengi doa itu? Karena kadang-kadang kitanya nggak yakin dan siapa yang dituju gitu. Contoh, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dengan penuh berurai air mata, tapi hati dan pikiran nggak fokus siapa yang kita sholawatin gitu. Ustadz, itu kan Rasulullah yang kita sholawatin. Benar Rasulnya, tapi sejauh mana kita yakin bahwa itu adalah Rasulullah? Makanya ruhnya diperbaiki, keyakinannya diperbaiki. Singkatnya hadirin kaum muslimin dan muslimat, saya tambahkan, ketika di antara doa yang tidak tertolak, maka perbaiki 3 perkara ini di bulan Ramadan. 1, amalan yang utama di bulan Ramadan, kata para ulama, bahkan banyak ulama yang sudah mengamalkan, dan ini menjadi pelajaran untuk kita. 1, perbanyak sholat sunnahnya. Kita sekarang tarawih nih. Ini saya bersyukur kepada Allah, ini penuh bapak-bapaknya. Beberapa ke belakang di masjid 1, 2, 3, cuma 1-2 baris. Saya tanya setelahnya, kemana ini pada jamaahnya? Ada yang bilang capek lah, ada yang bilang misalnya masih bekerja lah, ada yang bilang hujankah, dan lain sebagainya. Spirit Bapak yang saya lihat di masjid ini, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan, hidayah untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan, bukan hanya di Ramadan tapi di luar Ramadan.
Satu, perbaiki, tingkatkan sholat sunnah kita, karena setiap yang sunnah berpahala yang wajib. Satu, singkat. Yang kedua adalah perbaiki bacaan tilawatil Quran kita. Bukankah kita paham, tahu, man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amsaliyah. Satu huruf saja 10 kebaikan dikali. Itu kita tahu dalilnya, tapi susah mengimplementasikan. Yang ketiga, amalan utama di bulan Ramadan adalah perbanyak sedekahnya. Kalau di komplek ada giliran misalnya, nih rumah ini sedekah ini, sedekah ini, sedekah ini. Nah, dengan seperti itu akan meningkatkan kebaikan kita, bahkan akan meningkatkan pahala kita dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, dengan khutbah atau ceramah yang singkat ini, satu di antara doa yang tidak tertolak adalah doa orang yang saum, yang kedua adalah doa orang tua, dan yang ketiga doa musafir. Dan tingkatkan 3 amalan di bulan Ramadan. Satu adalah perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Yang kedua, perbanyak sedekahnya, walaupun hanya sebatas senyuman saja. Itu. Dan yang ketiga, untuk meningkatkan amalan di bulan Ramadan, tingkatkan amalan-amalan sunnah, karena sunnahnya yang dilakukan berpahala yang wajib. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini bisa memberikan kebaikan untuk kita dan meningkatkan diri kita untuk lebih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi fissabil haq. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.